udah mulai hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu tiba-tiba suara telinga saya tuh dengar ada klakson dari jauh makin dekat. Ternyata itu mobil carry. Kata mobil carry itu kayak lihat tumpukan tanah yang ditutupin terpal. Banyak orang ternyata Mbak, sudah full. Baru turun dari mobil itu suami mertua yang perempuan itu sudah teriak dari jauhnya. Dengerin ceritanya dia itu benar-benar nangis Mbak, kayak ngebayangin saya tuh ada di posisinya dia lagi gitu. Jadi saya tuh berusaha nguatin. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman hidupnya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya sebentar. Dan ternyata cobaan hidupnya banyak banget. Namanya Kak Luli. Dan Kak Luli ini salah satu karyawan di Madura ya. Tepatnya di Sumeneb. Perinduan Sumeneb ya, masuk Sumeneb ya. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Maaf loh ya, nyempetin harus ya dari pulang kerja langsung ke sini ya jadinya. Jadi waktu itu kamu usia berapa kejadian yang waktu itu? Kalau untuk kejadian yang kayak menyakiti diri sendiri ya Mbak ya, itu sekitar SMA SMK kelas 1. Itu karena kenapa Mbak? Putus cinta kah? Bukan ya. Kan Mbak, itu karena apa ya, broken home. Masalah keluarga ya? Iya. Itu keluarga yang pisah dari berarti masih kecil? Masih kecil, umur sekitar 3 bulan. Kalau kata orang 3 bulan. Oke. Terus Kak Luli ikut siapa? Sebenarnya ikut mama, cuman karena entah kenapa problemnya kurang tahu, jadi akhirnya mama itu dari pihak mama dianterin ke rumah bapak gitu. Sekarang pernah ketemu lagi sama mama? Terakhir ketemu sama mama itu pas mau wisuda tahun 2019, itu ada problem terakhir di situ. Terus yang berdampak sampai di titik yang Kak Luli sampai mau menyakiti diri sendiri itu di momen apa waktu itu? Dari sekian banyak problem yang sudah ada. Iya, itu karena ya namanya juga punya ibu sambung. Cuman ya gimana yang gak mau membuka aib sebenarnya ya, karena sekarang sudah baik-baik aja sama ibu kandung sejak ya punya anak lah dari situ. Jadi karena dari situ mungkin depresinya kurang kasih sayang. Yang pasti kurang kasih sayang, akhirnya ada pikiran ke sana gitu. Berarti waktu itu Kak Luli nggak ada tempat buat cerita, mau cerita ke siapa? Iya, bingung, nggak ada orang yang mau dipercaya waktu itu. Nggak tahu juga mau mulai dari mana yang mau cerita, karena itu masalah keluarga, masalah pribadi. Jadi setengah malu juga gitu, karena gak semua orang ya kayak saya pikir gitu. Pokoknya benar-benar gak tahu, bingung gitu. Dan akhirnya masalah itu kamu simpan sendiri? Iya, simpan sendiri. Depresi? Akhirnya depresi, bingung, sampai punya niat nyakitin diri sendiri. Sampai melakukan gak sih waktu itu? Iya, sempat melukai diri sendiri aja, cuman gak sampai parah Mbak. Pakai apa? Pakai pecahan kaca. Kebetulan kan ada kaca gitu, kayak ngobrol sendiri. Akhirnya kayak capek, kok bisa ya yang lain nggak kayak saya, kok bisa saya kayak gini gitu. Meskipun broken home juga nggak kayak sedihnya kayak saya gitu. Berasa kayak paling sedih aja gitu waktu itu. Akhirnya sempat menyakiti diri sendiri waktu itu di tangan, sampai nggak sadar kalau ini gitu berdarah. Akhirnya ingat, sudah dilepas gitu. Oke. Iya, memang orang yang lagi mengalami masalah itu sebenarnya butuh cerita. Iya. Gak butuh direspon, dengerin aja gitu ya kan. Dan akhirnya ketemu nggak sih sama orang yang bisa akhirnya mendengarkan semua keluh kesahnya Kak Luli?
Saya waktu SMA itu mau kelas 3 itu saya punya teman, kebetulan tetangga saya, dan dia itu melihat semua pastinya. Pasti tahu lah ya kehidupan namanya saya. juga tetangga. Jadi saya setengah memulai mencari ekonomi juga dari dia. Dia perempuan, sekarang dia sudah berkeluarga. Dia memang hidupnya juga nggak sama kayak saya, cuman sama-sama susah lah intinya gitu. Jadi saya memulai info-info usaha itu dari dia gitu. Dan ya intinya untuk jajan atau apa itu ya dari dia, karena dulu memang benar-benar untuk mau jajan itu kayak susah, Mbak. Itu Kak Luli agak susah untuk jajan, tidak dikasih uang jajan atau gimana? Bukan nggak dikasih, cuman lebih ke kayak berat gitu, Kak. Jadi kan daripada saya minta sampai kayak kayak bukan anak lah gitu. Jadi saya berinisiatif untuk cari uang jajan sendiri gitu. Kembali lagi yang tadi, itu kan posisi sendirian waktu Kak Luli ingin menyakiti diri sendiri. Yang membuat sadar apa waktu itu? Atau apakah ada pertolongan dari luar, atau mungkin ada kepikiran sendiri untuk enggak nih kayak gitu? Iya, kepikirannya itu kan itu sudah down waktu itu, sudah berdarah juga. Lihat ke darah itu, Mbak, kok sampai gini gitu. Harusnya nggak kayak gini gitu. Kalau misalkan lah pikirannya saya itu, misalkan kalau saya sampai bunuh diri, masa sampai di sini, harusnya saya itu bisa lebih membuktikan kalau saya itu bisa gitu. Jadi akhirnya dari situ saya mulai berinisiatif ya sama tetangga saya itu, mulai mendekati dia dengan inisiatif biar setengah mau curhat juga gitu, cari solusi, setengah karena dia juga kayaknya informasi usahanya juga bisa gitu lewat dia, akhirnya ya sama dia gitu. Oke, berarti alhamdulillahnya ada tetangga yang lingkungan yang mendukung. Iya, gitu ya. Ya itu yang salah satu untuk menguatkan Kak Luli. Itu sebelum nikah berarti ya, sebelum berkeluarga? Iya, masih SMA itu, Mbak. Masih SMA. Iya. Ketemu sama suami dulu pas waktu di mana? Dulu sama suami itu sebenarnya kayak ini, Mbak. Saya kan all shop, jualan all shop. Jadi jualan all shop itu suami saya pelanggan saya, gitu. Cuman saya sama suami itu nggak pernah ketemu. Sistem Transfer aja. Iya, COD kayak gitu. Akhirnya di lama nggak kemudian itu kita saling follow di Instagram. Pertama kali order apa sih suami dulu? Dulu ordernya itu makanan, cemilan, iya. Karena suamiku itu suka jajan, Mbak, memang. Jadi jajanan yang baru pasti dia order, gitu. Emang jodoh nggak kemana ya? Pokoknya setiap ada saya jualan cemilan apa, memang tak tawarin, Mas mungkin minat gitu. Dari situ. Oke, ya. Akhirnya follow-followan. Iya, pas jadinya followan di Instagram. Awal mulanya di situ. Pas mulai dekat. Enggak, by WA itu cuma sebatas komen. Akhirnya nggak tahu, tiba-tiba sebenarnya sebelum saya ketemu suami itu kan, saya pertama ketemu suami itu di rumah. Lebaran ketupat. Dia mau datang langsung ke rumah, Mbak. Nggak mau ketemu di pinggir jalan, di kafe atau di mana. Jadi dia langsung pengen datang ke rumah gitu. Ya spontan saya agak takut juga, Mbak, karena kan saya baru gagal tunangan. Sekitar 3 bulanan dari situ. Jadi takut sama keluarga gitu, baru gagal kok udah ini gitu. Akhirnya karena suami bela-belain hujan-hujanan itu waktu itu datang ke rumah, ya nyampe lah ke rumah gitu. Langsung diterima nggak waktu itu sama kedua orang tua? Biasa aja sih, Mbak, masih ya cuma paling nanya siapa gitu, kok kayak ada orang kesini gitu. Bilang saya teman. Sebelum ketemu sama suami itu malam takbir pertama, lebaran yang pertama itu sebenarnya sudah ketemu sama suami. Saya kan dulu kalau bulan puasa sampai sekarang
tiap bulan puasa itu kerjanya di distro mbak, bantu teman. Nah itu suami ke sana. Jadi cuman kita nggak, karena kita nggak kenal, nggak tahu wajah aslinya, cuma ada di foto aja. Waktu itu suami juga pakai helm, pakai masker, saya juga nggak bisa kenalin. Waktu itu juga saya nggak pakai hijab, jadi pas ketemu jadi nggak ngeh gitu, nggak tahu. Ya tahunya pas kita ketemu di rumah, ngajak makan di luar. Ya pas cerita itu akhirnya nyambung di situ. Kalau jodoh itu kayaknya dipercepat gitu ya semuanya. Iya. Padahal dulu saya itu mikirnya mau nikah, target nikah di umur 25 tahun. Ternyata saya nikah di 24. Oke, dimajukan ya. Dimajukan. Sekarang usia 27 mau 28. tadi kan kita sempat bicara itu memang benar kejadian terhadap suami itu di selang berapa hari dari pernikahan? Yang kecelakaan. Itu 39 hari. 39 hari. Masih bisa dibilang pengantin baru. Iya, malam 40 hari lah. Kan malam kecelakaannya habis maghrib. Itu gimana sih kronologinya mbak? Itu posisi mbak mau nganterin saya pulang. Biasanya saya itu Senin pagi ikut, cuman karena paginya itu suami masuk terus hujan, jadi saya gak diizinkan ikut. Jadi ikutnya sore aja, mau tak antar sore gitu. Akhirnya mau berangkat sore, pulang kerja lihat suami itu capek, jadi biarin sama saya itu gak ngajak, nunggu dia ngajak sendiri gitu. Akhirnya habis maghrib itu ngajak. Sebenarnya nggak ngajak sih, saya udah siap-siap, cuman suami izin pengen tidur sebentar, bukan ngantuk, nggak ngantuk, cuman pengen izin tidur sebentar. Cuman saya kalau mau tidur ya udah saya berangkat sendiri aja gitu. Posisi saya waktu itu sudah kecelakaan juga mbak. Akad dapat 1 minggu apa 2 minggu gitu saya kecelakaan, nabrak orang. Bukan nabrak sih, orang belok itu. Tiba-tiba jadi saya pincang sebelah gitu. Jadinya sama suami itu disuruh nunggu. Akhirnya nunggu habis maghrib itu, karena saya bilang mau berangkat sendiri, akhirnya suami mau nganterin gitu. Cuman kayak orang linglung itu mbak, bukan linglung sih, gimana ya, mau nganterin tapi masih muter-muter gitu, gak berangkat-berangkat. Waktu itu posisi mau hujan tuh. Jadi karena mau hujan, jadi kami pakai jas hujan itu dari rumah. Sudah posisi pakai dari rumah, cuman saya masih belum sempat bilang juga ke suami saya, kayaknya nggak sreg deh pakai jas hujan kayak gini, takut trauma gitu, takut jatuh, takut kenapa, karena kamu itu kayaknya takut capek atau apa. Udah nggak apa-apa, ada aku kok gitu, kata suami. Akhirnya dari rumah sampai pinggir jalan di gang itu beraniin pakai, karena udah mau hujan mbak. Pas hujan deres itu kalau nggak salah mau nyampe Asam Manis. Dia sudah pakai jas hujan. Posisi sempat nanya juga sama suami, nyampe mana kok lama gitu. Posisi saya kan sudah pusing itu di dalam. Iya, karena nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat juga, hujan udah makin deres. Suami masih jawab itu, nyampe di Asam Manis, nanti nyampe rumah langsung pulang ya gitu katanya. Ya, nah udah selang berapa detik dari situ udah jatuh itu. Cuman suara suami itu beda. Memang sempat diomongin dalam hati, kok kayak beda ya suaranya gitu. Cuman nggak sampai diomongin, tiba-tiba udah jatuh gitu. Tak pikir awalnya itu bukan saya yang kecelakaan mbak, orang lain. Habis itu tak lama saya yang jatuh. Aduh, pikirnya saya tuh suami yang nabrak orang jatuh itu, gak sempat ngerem gitu. Pikirnya saya tuh gitu dulu. Ternyata pas saya itu jatuh, ketiban sepeda motor sama suami kan waktu itu. Suami nggak gerak, padahal udah tahu. Saya ngomongnya dalam hati mbak waktu itu. Udah tahu suaminya istrinya ketimban, kok nggak bangun-bangun gitu saya. Akhirnya saya itu, tangannya saya itu kan posisi suami di sini. Jadi saya tuh maksa masuk itu mbak ke perutnya, masih nafas atau enggak gitu. Soalnya nggak ada teriakan, nggak ada kayak apa ya, aduh gitu. Pokoknya rintihan gitu nggak ada. Ada nafas bilang ini aja nggak ada mbak. Pokoknya tiba-tiba udah nggak ada gitu, nggak ada suaranya. Akhirnya sama saya pegang itu, nafas itu memang pelan. Orangnya itu pelan nafasnya. Akhirnya saya
ini mulai kehabisan nafas juga gara-gara ketiban suami kan. Udah mulai hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu tiba-tiba suara telinga saya tuh dengar ada klakson dari jauh makin dekat. Ternyata itu mobil carry. Kata mobil carry itu kayak lihat tumpukan tanah yang ditutupin terpal. Seandainya saya itu nggak denger mbak, nggak refleks sobek jas hujan itu tangan keluar, itu mungkin saya dilindas juga sama carry, kata sopirnya dulu waktu itu. Cuman karena saya itu sadar, kaget gitu, kok ada klakson makin deket gitu, saya jadi kesadar sebentar, jadi sobek jas hujan itu tangannya saya tuh gini, jadi berhenti. Itu waktu itu mobil carry-nya mau ke Maulid Nabi, jadi akhirnya gak jadi karena nolong saya sama suami itu. Posisi masih hujan ini? Iya hujan, soalnya basah semua itu, saya juga basah. Berarti nggak tahu ya kronologi terjadinya kecelakaan? Nggak tahu, moro-moro saya sudah ada saya dengar mbak suaranya orang itu, cuman saya nggak bisa buka mata, nggak bisa ngomong, tapi sama orang itu dipaksa saya, soalnya saya gerak gitu katanya, kayak gerak gitu, ditanya sampai nomor telepon semua itu di HP tuh diteleponin sama orang, nggak ada yang ngangkat satupun, dari A sampai Z sampai 0 itu kebetulan om saya yang ngangkat. Tuh pas dikabarin kalau saya kecelakaan gitu, pas ada orang dekat rumah tahu kenal saya, di foto waktu itu kelebunnya itu masih om saya, itu langsung dimasukin ke grup di desa saya, langsung saya didatengin gitu. Berarti suami meninggal di tempat atau kata orang ya, karena gak ada waktu itu, gak ada yang mau berani bawa mbak. Kalau saya dengar itu waktu itu, kalau yang cewek saya mau bawa, tapi yang cowok saya tidak berani gitu, cuman tidak bilang kalau meninggal, cuman tidak berani gitu katanya, dengar saya itu di telinga, rame waktu itu. Tapi lebih detailnya itu sebenarnya lebih ke kecelakaan tunggal atau ditabrak? Nabrak, ternyata kata polisi tuh nabrak truk Fuso yang lagi parkir. Oh, nggak kelihatan karena hujan mungkin posisinya. Nggak ngerti juga, entah itu silau dari lawan atau memang dicabut sebelum jatuh, atau memang nabrak truk Fuso juga kurang tahu mbak. Cuman vonisnya polisi tuh waktu ke saya itu nabrak truk Fuso gitu, jadi saya kaget waktu itu, gak bisa ngomong apa-apa gitu, kaget aja gitu. Itu di daerah mana waktu itu? Di Asam Manis. Masuk di Asam Manis, pada mau? Iya, ada perbaikan jalan waktu itu, dan kebetulan Fusonya itu terlalu ke tengah dan gak ada tanda segitiga merah. Jadi mungkin itu lagi pemicunya, gelap juga. Kondisi lampu mati. Lampu mati di sana, lampu jalan mati, ada perbaikan jalan. Terus gimana waktu itu mbak, dibawa ke rumah sakit? Iya, dibawa ke rumah sakit itu terpisah mbak. Nggak ngerti apa karena ada peraturan baru suami istri tidak boleh satu rumah sakit, atau memang orang yang membawa itu gitu. Karena dulu suami itu yang kan nggak ada yang bawa mbak. Saya juga nggak mau waktu itu, katanya nggak mau dibawa sebelum suami dibawa duluan gitu. Mungkin karena saya dengar gak ada yang mau membawa, jadi saya kepikiran mungkin di situ. Akhirnya kalau nggak salah saya dengar itu yang membawa itu anak yang kerja di Larasati. Jadi yang kebetulan suami kerja di Larasati. Iya, jadi dibawa sama anak itu katanya ke rumah sakit umum. Sedangkan saya itu dibawa mobil box yang kebetulan ternyata satu kontak sama saya sekarang. Saya juga nggak tahu. Seandainya mbak itu nggak bilang, saya juga nggak tahu. Itu dibawa pakai mobil box ke rumah sakit paru-paru. Oh, jadi misah ya? Iya, misah waktu itu. Ya saya nggak sadar waktu itu, cuma pas yang sadar itu karena disuntik, ada suntiknya itu besar. Karena saya kan memang takut suntik mbak. Akhirnya saya disuntik itu pas sadar saya. Pas ditanyain sama dokter, sama polisi waktu itu, ditanya kejadian gimana, ya memang benar-benar nggak tahu, ya jawabnya nggak tahu gitu. Polisi pas langsung bilang nabrak truk Fuso gitu. Ya udah, ndak banyak ngomong, cuma ngigau suami gitu. Suami gimana, suami saya gimana gitu, karena suami saya Andre.
Andre gimana, nanya sama ibu gitu di sana, sama orang sana pokoknya keluarga saya. Gak ada yang jawab Mbak waktu itu. Memang kebetulan simpang siur, katanya saya yang meninggal atau suami yang meninggal gitu. Jadi gak berani ngomong. Pas keluarga ke saya ada gitu, masih ada gitu. Berarti kemungkinan suami yang gak ada. Jadi gak ada yang bisa ngomong, gak ada yang gak berani ngomong gitu intinya. Berarti lebih ke kritis juga waktu itu. Siapa? Suami. Kalau suami katanya yang Kak Luli. iya, karena saya itu udah nggak, waktu dibawa pulang paksa itu suami udah dikafanin, udah nggak bisa di ini. Karena denger pihak suami itu saya masih kritis gitu, belum sadar gitu. Cuman saya waktu sadar memang dipaksa bawa pulang, dokternya nggak ngizinin Mbak. Cuman ya masa pengantin baru anak saya udah mau gak lihat kondisi jenazah gitu, gimana nanti kondisi anak saya gitu kalau kata orang tua saya itu. Akhirnya dibawa pulang, gak ada yang berani tanda tangan waktu itu. Soalnya akhirnya entah gak tahu siapa yang tanda tangan, dokter itu bilang gak mau tanggung jawab, cuman kalau bisa besok balik lagi gitu, buat di ronsen lagi gitu, takutnya ada tulang yang patah atau gimana. Waktu itu saya gak bisa duduk, gak bisa bangun, gak bisa jalan waktu itu, posisinya terlentang. Sorry ya, tadi sempat bilang anak itu kan posisi masih 39 hari. 39 hari. Nah, itu gimana Jadi ceritanya? langsung hamil waktu itu. Iya, ternyata Berarti hamil. Iya, dalam posisi hamil. Saya dan suami tuh nggak tahu yang diperiksa itu memang ada kayak itu kembung waktu itu Mbak. Waktu saya kritis kembung. Jadi saya tuh semacam di plaster, nggak tahu warna putih di plaster. Itu kalau kata dokter kalau makin kembung ini bahaya. Tapi kalau mengempes, melonggar berarti ada kemungkinan ini nggak bahaya. Ternyata karena desakan keluarga juga buru-buru, takutnya sampai gak ketemu suami, keburu dikubur. Jadi di ronsen kan waktu itu, di ronsen gak ngerti, pokoknya ada dokter yang datang ke saya Mbak waktu itu. Ini kayaknya bukan katanya kan ada yang bilang ada udara yang masuk, karena kembung juga perutnya. Cuman dokter itu bilang ini kayaknya hamil, cuman nggak bisa mastiin karena saya bukan dokter kandungan gitu. Jadi keluarga itu spontan kaget gitu, pengantin baru masih 39 hari nikah, loh ya nggak kenapa Bu, nggak apa-apa kan ini bisa jadi baru pembuahan gitu katanya. Kebetulan kan waktu itu saya juga nikahnya waktu itu akad pertama haid gitu. Jadi kemungkinan ditanya kan sama dokternya terakhir mens itu kapan, dikasih tahu dengan perhitungan. Oh berarti ya benar ini bisa jadi namanya itu Mbak, ngikutin gitu katanya, Dipermudah lah. Akhirnya keluarga itu gak mikirin itu masih Mbak, mikirin suami karena gak tahu yang mau ngomong. Saya kan nanya terus gitu, gak ya, saya juga setengah gak percaya kok bisa baru nikah aja gitu. Ya udah nggak apa-apa nanti dulu gitu kata saya. Kabar suami saya gimana gitu, gak ada yang berani jawab sampai saya dibawa pulang. Di jalan itu Mbak, kerabat saya itu bilang yang sabar dek ya, yang kuat gitu. Pikir saya, wah berarti suami saya ini kalau nggak lumpuh patah ini gitu. Nggak berpikir sejauh itu. Nggak berpikir meninggal, nggak. Pikiran saya itu kalau nggak patah lumpuh gitu, entah itu kena apa nggak ngerti, pokoknya gitu. Ya berarti memang seumur hidupnya saya ya ngerawat suami sakit gitu. Ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, orang udah gini gitu. Saya di jalan Mbak, cuman orang-orang itu di sekitar nangis, megang yang kuat gitu. Cuman saya nggak bisa jawab waktu itu Mbak, soalnya cuma bisa berangan-angan aja, wah ini patah gini aja. Ternyata di perjalanan nyampe rumah mertua saya, kan ikut suami waktu itu. Nyampe rumah, gang masih di gang itu karena mobil gak masuk, banyak orang ternyata Mbak, sudah full. Baru turun dari mobil itu suami mertua yang perempuan itu sudah teriak dari jauhnya. Kan rencana mau didudukin dulu, mau dikasih tahu baik-baik. Ternyata
ibu mertua udah teriak dari jauh kalau ada beneran nak, kalau bahasa Maduranya ya, udah gak ada gitu katanya Mbak. Ya udah Mbak, dari situ udah gak ingat apa-apa, udah benar-benar kayak nggak percaya gitu Mbak. Mau lihat kain kafannya mau lihat orangnya aja udah nggak bisa Mbak, karena udah dibungkus kain kafan, udah mau berangkat disolatin gitu. Ya kecewanya juga di situ, berasa kayak punya dosa apa gitu, kok bisa sampai mau lihat jenazah suami yang terakhir kalinya aja udah nggak bisa gitu. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu Mbak, udah nggak inget, benar-benar nggak ingat waktu itu. Sampai 7 harinya temennya suami ngelayat, suruh coba tes pack kan. Itu hari ketiga di tes pack, hari ketiga pulang itu di tes pack sama salah satu dokter temannya suami. Ada 2 cuman satunya itu masih samar-samar gitu. Ini ada kemungkinan gitu. Akhirnya karena ada kemungkinan besar dipanggilin tukang urut gitu, karena kandungannya lemah gitu. Akhirnya dicek sama tukang urut, memang khusus kandungan ada katanya gitu. Cuman lebih fixnya lagi karena saya juga gak percaya, mertua juga gak percaya, keluarga juga gak percaya, lebih meyakinkan diri gitu. Akhirnya suami dapat 7 hari tuh ke dokter Frankie ya. Dia pakai alat pertama itu nggak ada Mbak. Gitu. Pakai alat pertama nggak ada, pas pakai alat transvagina. Itu pun masih rembuk lama karena saya juga takut, baru pertama pakai itu gitu. Jadi karena mertua ngomong biar lebih jelas gitu, lebih ini kelihatan masih ada harapan apa enggak, karena kan suami itu waktu itu anak tunggal Mbak. Iya, jadi mungkin ada generasinya suami gitu, keturunannya suami gitu. Jadi karena saya itu kasihan sama mertua, akhirnya saya mau coba. Pas begitu dicek, benar ada Mbak, benar-benar ada, masih kandungan 2 minggu apa 3 minggu gitu katanya dokter Frankie. Muda banget masih muda dan rawan banget. Jadi gak boleh stres ibunya gitu. Karena waktu itu Mbak, saya pulang besoknya itu masih ngeflag Mbak. Keluar darah ngeflag. Itu karena kaget katanya dokter, just konsul kan waktu itu. Jadi kalau bisa Mbak harus benar-benar jangan sampai stres gitu ya. Dokter Frankie juga bingung waktu itu mau ngomong gimana, nggak stres suami nggak ada gitu. Benar-benar dokter Frankie itu juga yang mau bilang itu nggak tega Mbak, nggak enak yang mau bilang gitu. Ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Ya akhirnya sama dokter dikasih resep penguat kandungan sama penambah darah, karena kan waktu itu memang saya langsung ngedrop Mbak, langsung benar-benar drop sekaligus waktu itu Fisiknya. Iya, karena 40 hari, hampir 40 hari saya nggak bisa makan apapun, cuma benar-benar dibantu sama es krim. Karena kata orang kalau es krim itu bisa nguatin kandungan katanya gitu. Jadi orang tua saya itu selama saya di rumah mertua 40 hari ada di sana buat tiap hari temenin saya, karena saya katanya sih ya kayak orang gila, ngigau, ngomong sendiri gitu, kayak gak percaya gitu Mbak. Nggak tahu juga pastinya orang tua yang cerita ya kayak gitu. Dan pastinya karena masih ada di fase trauma ya. Iya mungkin bisa. Jadinya larinya ke kayak mengigau sendiri. Iya kayak berimajinasi sendiri. Waktunya jam 11 itu waktunya suami pulang yang ngomong gitu, ini pulang Bu, ini nanti suami saya datang gitu, kayak gitu. Kalau Mbak Luli sendiri ada firasat nggak sih sebenarnya? Kalau firasat itu baru kerasa orangnya udah nggak ada Mbak. Gitu. Kalau selama orangnya masih ada, kayak bersikap kayak anak kecil, terus selera makan itu nggak ada, dikira saya masak itu nggak enak. Saya sampai nangis, bukan nangis ya, keluar air mata gitu Mbak, kenapa ya kalau nggak enak kok disuruh maksa masak gitu. Perasaan saya sempat kayak gitu pas ya
1 hari sebelum meninggal itu ngajak mandi hujan. Malam-malam itu mandi hujan, terus pakaiannya tuh minta yang putih. Waktu itu kan ada Maulid Nabi di rumah saya. Itu pulang ke barat, itu gak mau pakai batik, maunya yang serba putih gitu. Ya wes, kenapa kok tumben gitu kata saya. Ya gak pengen aja gitu katanya. Terus cukur rambut itu biasanya kan maunya sendiri. Itu jam 11 malam tiba-tiba bangunin saya, Mbak, pengen potong rambut sesuai keinginan saya, karena selama dari tunangan sampai nikah pun potong rambut selalu cekcok gak cocok gitu gaya rambutnya gitu. Akhirnya dia tuh pengen sesuai anunya saya. Akhirnya dia cukur rambut, ya ikut saya, Mbak, meskipun saya ngantuk ya ditemenin gitu. Jam 11 malam. Iya, jam 11 malam itu ketemu sama temennya, masih temennya yang ketemu aja jam 11 malam itu gak nyangka, Mbak, soalnya malamnya tuh masih ngobrol gitu. Gak nyangka. Oke. Ya itu yang namanya ajal, kita nggak pernah tahu ya. Mbak. Ini kan bisa dibilang dulu pernah trauma karena faktor keluarga, dan ada kejadian lagi yang membuat Kak Luli trauma. Apa hikmah, maksudnya gini, proses untuk menuju sekarang Kak Luli yang sekarang bisa setegar ini untuk ngobrol seperti ini kan butuh perjuangan tuh. Apa fase-fase yang Kak Luli lalui? Karena sekarang adanya anak, Mbak. Mungkin kalau nggak ada anak, nggak hamil, mungkin saya sudah pikirannya ya blas pasti ke situ lagi, Mbak. Pasti ke situ lagi, karena memang waktu itu berasa kayak saya nikah itu kayak beban saya itu sudah hilang ya. Sudah hilang, saya sudah menemukan kebahagiaan sama suami. Sudah benar-benar gak apa-apa lah yang kemarin mungkin ujiannya saya, mungkin inilah hasilnya saya. Sabar. Ternyata nikah 39 hari gak ada ya kebahagiaan lah, intinya gak ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ternyata Tuhan malah ngambil suami saya gitu. Itu untuk yang kejadian itu yang bertanggung jawab siapa? Nggak ada. Yang punya truk Fuso Yang itu ya mau bertanggung jawab berarti. Iya, karena memang polisi menyalahkan posisi parkirnya ya. Posisi parkirnya gitu, karena nggak ada plang dan jadi nggak kelihatan waktu itu. Kondisi gelap juga jalan. Iya, gelap. Jadi akhirnya membahayakan pengendara lain gitu. Kenangan apa sih yang nggak pernah dilupain sama Kak Luli sama suaminya? Kalau kenangan, Mbak, dia nggak pernah kasar, Mbak, orangnya. Kalau kenangan, kita mau bulan madu kan rencana Desember, pas ulang tahunnya suami di malam tahun baru. Ternyata suami udah bulan 11 sudah bulan November, 2 November itu sudah nggak ada. Jadi ya itu, Mbak. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau suami, Mbak. Tapi di mata Kak Luli suami gimana selama ini? Suami saya tuh baik, Mbak, orangnya. Gak pernah paling sabar menurutku, dan paling ngerti kenapa aku milih suami, dia jadi suami. Itu karena dia tuh kayak ngerti, Mbak, masalah hidupnya aku. Itu kan aku cerita kalau aku ini broken home, punya sedikit masalah sama keluarga, sama terkait sama mama. Itu diceritain sama saya. Jadi suami dari sejak itu tuh suami kayak mau nunjukin kalau dia itu bisa jadi pengganti bapak atau ibuku gitu, Mbak. Jadi dia benar-benar kayak ya udah deh, mending kamu mulai dari kerjaan. Kamu gak usah capek-capek kerja lagi, karena benar-benar waktu itu saya kuliah juga biaya sendiri kan, Mbak. Sejak itu dibiayain sama orang tua, cuman karena ada problem lagi akhirnya biaya sendiri. Biaya sendiri, tinggal sama mbah saya gitu. Jadi saya biaya sendiri. Akhirnya suami tuh pengen menggantikan capeknya saya gitu, menggantikan untuk mau menafkahi lah intinya gitu. Akhirnya saya disuruh berhenti kerja. Ya benar memang, Mbak, gitu. Semua mulai dari sejak tunangan sampai saya nikah pun suami yang membiayai segalanya gitu.
Semoga diterima semua amal ibadah almarhum dan Kak Luli bisa diberikan semakin semangat, ketabahan juga ya tentunya ya. Apa sih yang bisa diambil hikmah dari semua kejadian yang mungkin bisa membuat Kak Luli trauma, bisa membuat Kak Luli jadi semangat dan akhirnya sekarang minimal bisa berdamai meskipun hanya nggak 100% lah kayak gitu ya. Iya, sebenarnya saya berani speak up kayak gini nih, sebenarnya saya nggak berani Mbak, cuman karena ini terkait keluarga, apalagi masalah hidup saya. Cuman kemarin sebelum Mbaknya ngubungin saya, itu saya ketemu sama anak yang bener-bener sama hidupnya itu sama kayak saya Mbak. Jadi saya itu bener-bener dengerin ceritanya dia itu bener-bener nangis Mbak, kayak ngebayangin saya tuh ada di posisinya dia lagi gitu. Jadi saya tuh berusaha nguatin dia, jangan patah semangat, jangan nyerah. Dan saya tuh mau ngebuktiin juga ke dia bahwa hidup itu nggak hanya di situ aja gitu. Pasti karena dia juga menginginkan suami kayak suamiku katanya Mbak. Kan dia juga tahu gitu. Dia masih muda Mbak, masih kuliah semester 2. Kebetulan dia teman adik saya gitu. Dia kemarin ketemu saya nggak sengaja di kafe. Kebetulan kafe itu pertama kali suami saya ngelamar saya. Jadi saya pas ingat semua di situ gitu Mbak. Karena saya ceritanya tuh di situ sama suami dulu. Akhirnya dia cerita, saya pas ingat hidup saya gitu. Jadinya sama saya tuh dikuatin, jangan patah semangat, gak semua orang bisa kayak kamu Dek gitu. Saya juga ada di posisimu. Sempat juga dia depresi Mbak, sempat masuk rumah sakit dari saking dia itu depresinya katanya gitu. Jadi kalau saya mau cerita Mbak, dia juga nggak punya teman cerita. Kalau dia yang mau cerita itu susah karena kecuali sama orang-orang yang sama dia katanya, menurut dia gitu. Jadi akhirnya saya tuh kepikiran juga karena nggak semua orang bisa ada di titik ini dan nggak semua orang juga bisa lewatin ini karena kan banyak bebannya yang lebih berat dari saya sama adik itu gitu. Dia tetap menjalani hidup yang sekarang, jangan pernah patah semangat. Saya yakin di depan pasti ada kebahagiaan yang nunggu. Itu saya percaya itu Mbak, meskipun sekarang saya gimana ya masih menunggu kebahagiaan itu saya jalanin aja sekarang. Yang penting ada anak yang harus tetap berkembang dengan baik hidupnya, nggak kayak saya gitu. Itu tujuan saya sekarang Mbak, nggak ada tujuan lain. Meskipun sebenarnya juga untuk mama saya juga, mungkin semoga aja mama melihat video ini, mama bisa ingat dan sadar gitu. Saya juga nggak mau menyalahkan mama saya Mbak, karena kemarin saya itu juga ada problem waktu saya mau wisuda gitu, ada salah paham sedikit gitu. Jadi sampai sekarang hubungannya itu renggang. Saya sebenarnya pengen Mbak ngubungin mama saya, cuman saya nggak pengen aja gitu mengganggu keluarga barunya, takutnya nanti problem lagi gitu karena saya. Jadi saya bukannya nggak mau mencari atau datang, saya tahu rumahnya mama saya tahu juga rumahnya, saya tahu nomor teleponnya, cuman saya nggak pengen mengganggu keluarganya yang baru, takutnya jadi masalah lagi gitu. Tegar banget berarti ya. Ya. Harus Mas, kalau itu demi anak saya. Betul. Saya sekarang udah benar-benar gak pengen mikirin lain kecuali anak saya. Untuk kebahagiaan anak gitu. Kalau boleh tahu cowok apa cewek Mbak? Cewek Mbak. Cewek. Wajahnya mirip bapaknya nggak? 99% ayahnya. Bahkan mertua saya, orang tua saya, teman saya bukan anak saya katanya gitu. Anak bapaknya. Iya, anak bapaknya. Dari saking mungkin penggantinya. Oke. Anak sebagai penguat tentunya ya. Dan semoga Kak Luli bisa menemukan kebahagiaan yang terbaik. Amin. Dan bisa membuat kehidupan yang lebih baik tentunya. Dan ini jadikan sebuah pembelajaran dan motivasi juga ya buat yang nonton, biar lebih semangat lagi kalau ternyata
Kak Luli juga meskipun ada di fase itu bisa sekarang bisa minimal berdamai lah kayak gitu ya. Dan saya yakin suaminya Kak Luli juga yang almarhum itu pasti juga menginginkan Kak Luli dan juga anak melanjutkan hidupnya gitu. Oke, terima kasih buat Kak Luli udah share pengalamannya. Semoga bisa diambil hikmah ya dari kejadian ini, dan buat siapapun yang ada di jalan juga hati-hati ya kan. Apalagi kalau sudah musim hujan, jalanan licin kayak gitu ya kan. Dan buat Kak Luli juga sebuah wanita tangguh juga yang bisa tujuannya memang untuk kebahagiaan keluarga dan anak tentunya ya. Semoga bisa terus berlanjut dan tetap semangat pastinya. Oke, dan buat Sobat RTV, thank you juga sudah nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya tentunya. Dan thank you very much dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.